Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Fauziasari dengan NPM 120 2020 114. Di sini contoh kasusnya ada seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh aset dan harga saham terhadap keuntungan pada industri perbankan. Analisis asumsi klasiknya itu yang pertama ada normalitas, yang kedua ada multikolinearitas, dan yang ketiga ada heterokedastisitas, dan yang terakhir ada autokorelasi. Yang pertama kita akan melakukan uji asumsi normalitas terlebih dahulu. Kita buka data dari SPSS-nya. Di sini sudah ada. Lalu kita buka SPSS-nya. Yang pertama kita lakuin itu ada analyze non-parametric test, legacy dialogue, kita one sample. Nah, keuntungan, aset, dan harga sahamnya kita pindahkan ke tes variabel listnya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Coba kita lihat dari materinya. Langkah yang kedua, kita analyze regression linear. Dependennya kita masukkan untuk keuntungan. Untuk independennya kita masukkan aset dan harga saham. Kita klik save. Residualnya yang unstandard design-nya kita checklist, lalu kita continue, lalu kita oke. Di sini sudah terlihat dari koefisien signifikannya, model summary-nya. Kita lanjut. Nah, untuk yang asumsi yang ininya kita lihat variabel keuntungan nilai SIX sama dengan 0,438. 438 lebih dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Untuk yang aset, dia lebih dari 0,5 juga, berarti distribusinya normal juga. Yang harga saham pun sama. Harga sahamnya di atas dari 0, lebih dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Ini langkah ketiga. Analyze non-parametric test one sample.
Nah, untuk yang ini kita pindahkan, kita masuk ke unstandards ke kanan, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul dari tabel one sampel Kolmogorov Smirnov test yang artinya nilai signifikan pada residual yaitu 0,999 lebih besar daripada 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual pada regresi tersebut berdistribusi normal. Artinya, modal regresi mengikuti distribusi normal. Nah, untuk yang uji normalitas, kita sudah selesai. Berikutnya kita lanjutkan ke multikolinearitas. Langkah pertamanya, kita analyze regression linear. Untuk dependennya tetap keuntungan dan independennya aset dan harga saham. Lalu kita klik statistik, kita checklist covariance metric dan collinearity diagnostic. Continue. Oke. Di sini kita ambil dari tabel coefficient. Kita interpretasikan di Word. Lihat pada tabel FI, jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolinearitas. Berdasarkan hasil, tidak ada yang mengalami multikolinearitas. Berikutnya kita masuk ke autokorelasi. Yang pertama kita analyze non-parametric test, legacy dialogues, lalu kita ke runs. Yang residual pertama kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke. Nah, di sini sudah terlihat run testnya nilai asymptotic berada di atas 0,5, itu tidak terjadi autokorelasi antara residual. Lalu berikutnya kita cek ke uji heterokedastisitas. Yang pertama itu kita langsung ke transform, ke compute variable. Yang function groupnya kita klik all, yang ininya F, lalu kita klikkan panah ke atas. Target variabelnya itu kita ketik apps underscore res. Lalu untuk yang pertamanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Habis itu kita analyze regression linear. Untuk dependennya kita tukar jadi apps res. Untuk independennya tetap sama, aset dan harga saham. Lalu kita save. Unstandardsnya kita hilangkan, lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul outputnya.
Lalu berikutnya kita analisis lagi. Regression, linear, statistik. Untuk collinearity diagnostik sama coverage metricnya kita hilangkan. Kalau kita klik continue. Lalu kita klik plots. Untuk yang X-nya itu stressit dan untuk untuk Y-nya itu stressit dan untuk X-nya itu zressit. Continue. Klik OK. Di situ kita interpretasikan melalui Word. Nah, di sini hasil pada tabel koefisien variabel aset dan harga saham tidak ada yang signifikan. Contoh model regresi tidak terdapat heteroskedasitas. Jadi, pada pertemuan kali ini, data mengikuti distribusi normal. Yang kedua, data tidak ada multikolenialitas. Yang ketiga, tidak terdapat autokorelasi. Dan yang keempat, tidak terdapat heterokedasitas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.